Pemirsa, pandemi COVID-19 mendorong setiap negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam rangka pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuka pasar baru di Timur Tengah. Apa saja peluang kerjasama yang terbuka saat ini? Telah bergabung di studio pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam, Bang Sandi. Selamat malam, Kang Ade. Senang ketemu lagi. Ya, baik. Dan kemudian ada juga Wakil Ketua Strategic and Global School dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Bapak Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Selamat malam, Bang Ade. Baik, Pak Yon. Kita ke Bang Sandi terlebih dahulu. Bang Sandi, beberapa waktu lalu kita akan melihat Bang Sandi bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Mesir. Apa yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut, Bang Sandi? Ya, saya sangat terkesan dengan antisipatif langkah dari pemerintah Mesir. Kebetulan saya ke sana dalam misi lain, bertemu dengan mahasiswa, terus ada juga melihat pariwisata era baru, karena Mesir sekarang sudah membuka diri untuk pariwisata, dan 30% daripada lapangan pekerjaan yang ada di Mesir itu dari sektor pariwisata. Tapi rupanya teman-teman di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Mesir langsung secara antisipatif menggelar pertemuan dan mengundang saya untuk bertemu dengan Bapak Wakil Menteri. Nah, tentunya di situ harapan untuk peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir, khususnya di sektor perdagangan dan nantinya investasi, dan beberapa sektor utama yang saya garis bawahi ini sangat menarik, bahwa Mesir ini adalah gerbang kita untuk masuk benua Afrika dan juga tidak terlalu jauh dari Eropa. Betul. Setelah itu mereka adalah pengimpor nomor 2 terbesar di Afrika setelah Afrika Selatan. Dari Indonesia? Dari berbagai wilayah dunia dengan 80 miliar dolar, tapi Indonesia kontribusinya masih sangat kecil, masih di bawah 1 miliar. Kita sudah bersahabat dengan Mesir lebih dari 70 tahun, dimulai dari zaman Bung Karno dan Gamal Abdul Nasir, tapi kita belum mengoptimalkan hubungan dagang kita dengan Mesir. Hasil pembicaraan saya dengan teman-teman di KBRI juga harapannya adalah dari hasil kunjungan kemarin kita lakukan pemetaan. Selain daripada komoditas-komoditas kita yang memang sudah menembus pasar Mesir seperti kelapa sawit, kopi, tapi ada komoditas-komoditas lain, produk-produk olahan UMKM yang bisa menembus pasar Mesir. Seperti contohnya cengkeh, lada putih ya dari Bangka Belitung, juga dari beberapa UMKM ini bisa menjadi peluang dan potensi yang sangat besar untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia dengan ekspor menuju Mesir. Apa saja sih produk-produknya yang kemudian menjadi ada potensi lah untuk kemudian diekspor ke Mesir ini? Produk-produk ekonomi kreatif seperti kuliner ini menurut saya sangat potensi. Kita kalau bisa fokus kepada produk-produk yang sudah jadi atau finished goods. Selama ini kita banyak mengekspor produk-produk adalah produk bahan baku atau bahan setengah jadi, sehingga kita tidak bisa mendapatkan nilai tambah yang optimal. Produk-produk fashion berkaitan dengan tentunya busana muslim, Indonesia sangat leading dan sangat dikenal sekali di sana. Dan produk-produk kerajinan tangan kria juga memiliki potensi untuk dikembangkan bersama. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan hubungan para wisata yang dalam konsep era baru atau travel bubble. Travel bubble ini juga kita bisa jajaki antara Kairo dan Jakarta, dan juga mungkin Luxor dan Bali. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, apalagi kita punya 8.000 mahasiswa Indonesia yang ada di bisa jadi duta-duta di sana begitu. Bisa menjadi duta-duta kecil, bukan duta-duta besar, duta-duta kecil untuk mengembangkan
peluang produk-produk UMKM kita di sana untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya di tanah air. Oke, baik, kita ke Pak Yon. Pak Yon, tadi secara geopolitik atau secara geografis juga ternyata Mesir sangat strategis, bisa tembus untuk milestone menuju ke Afrika, lalu juga ke Eropa dan Timur Tengah. Nah, secara hubungan perdagangan selama ini apa sih yang menjadi catatan dari Anda dan apa potensinya ke depan? Ya, Mesir memang wilayah yang sangat strategis ya, betul tadi katakan Bang Sandi sebagai gerbang menuju Afrika. Hubungan kita sudah sangat panjang dengan Mesir, terutama sebenarnya kan menyangkut hubungan kita dengan negara-negara Arab. Jadi perdagangan kita dengan negara-negara Arab memang tidak besar ya, karena Arab kita kan pasar tradisionalnya ya ke Eropa, Amerika. Sementara Mesir juga pasar tradisionalnya lebih banyak ke Eropa dan juga negara Amerika karena mereka dekat dengan negara Eropa. Nah, berdagang dengan negara Arab itu sebenarnya memang tidak mudah ya. Ada hal yang harus dilihat bahwa butuh semacam kemampuan lah untuk menjalin persahabatan ya, karena ciri dari orang-orang Arab itu kan menekankan adanya kepercayaan, kemudian menjalin hubungan dekat terlebih dahulu. Jadi pertemuan pertama ya hanya untuk mereka mengenal lebih dekat, dan itu perlu waktu yang panjang. Kadang pengusaha-pengusaha kita tidak sabar atau tidak paham betul tentang budaya dan tradisi pengusaha dari negara-negara Arab, terutama dengan Mesir ya. Itu saya kira kemudian menjadi catatan. Jadi kendalanya bukan di produk begitu ya, bukan di kualitas produk, tetapi bagaimana penetrasi pasar dan budaya marketingnya di sana yang berbeda begitu ya Pak Yon ya. Ya betul, karena orang Mesir itu kan sudah dekat sebenarnya dengan orang Indonesia karena diawali dengan banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar ke sana. Jadi secara budaya kultur sudah dikenal, tetapi dalam kaitan dengan bisnis culture yang harus dikenal oleh pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang belum begitu kuat ya untuk dilihat. Tetapi begitu hubungannya sangat dekat, maka kepercayaan itu akan tumbuh, maka selanjutnya akan sangat mudah untuk berkomunikasi dan juga melakukan kegiatan bisnis dengan orang Mesir ya, karena kepercayaan yang memang sangat mereka pegang. Dan satu lagi, dan mereka itu lebih pada tradisi oral ya dibandingkan dengan tradisi tulis ya. Jadi perjanjian dan segala macam kadang tidak begitu penting, tetapi yang penting adalah memegang dari ucapan. Nah itu yang sering juga perlu dipahami. Baik, kalau soal produk sendiri, yang potensi menurut Anda, yang sangat potensial tapi belum banyak tergarap untuk menjalin perdagangan dengan Mesir apa saja, Pak Yon? Ya, produk-produk itu kan kalau Mesir melihat Indonesia sebenarnya kan image positifnya adalah pertama produk Indonesia itu berkualitas dan yang penting adalah harganya bersaing ya dibandingkan dengan yang lain. Nah itu kan saya kira peluang. Nah yang sudah mulai masuk kan seperti kopi ya, karena tradisi Mesir itu sangat erat ya dengan minum kopi, dan ini kan juga sesuatu yang perlu ditingkatkan. Rempah-rempah, karena makanan Mesir itu sangat kaya dengan rempah-rempah dan mereka sangat membutuhkan, dan itu sebagian besar adalah impor ya. Kemudian ya tadi fashion, saya kira Indonesia memiliki peluang besar ya, karena juga ciri orang-orang Mesir dalam fashion itu berbeda mungkin dengan Arab Saudi ya, dan Mesir saya kira punya apresiasi terhadap fashion, dan Indonesia saya kira punya peluang itu. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain mungkin kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga ya, dan itu sangat lekat saya kira untuk ya konsumsi ya masyarakat Mesir. Oke. Baik, ke Bang Sandi. Bang Sandi, kalau kita lihat, saya cukup kaget begitu ya, cukup kaget tapi gembira mendengar bahwa mie instan produk Indonesia kita di Mesir itu sangat-sangat populer. Apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk produk-produk olahan lainnya masuk ke Mesir, Bang Sandi, menurut Anda? Betul, dan sayangnya banyak yang mengira di Mesir bahwa mie instan itu bukan produk Indonesia, tapi justru produk dari Nigeria. Padahal itu adalah produk Indonesia yang dikemas di Nigeria, yang pabriknya memang ada di Nigeria.
Namun tadi betul sekali apa yang Bang Yan sampaikan. Mereka memerlukan waktu lama untuk membina hubungan, silaturahim, relasi, dan sangat bergantung kepada perjanjian yang disebut sebagai oral agreement atau perjanjian yang disampaikan secara verbal. Saya mendapat keluhan dari satu pengusaha asal Mesir yang menyatakan bahwa dia sudah mengirim untuk memesan rempah-rempah, dia sudah kirim uangnya 100%, tapi produknya yang datang itu nggak sampai sesuai dengan spesifikasinya. Jadi memang butuh satu kepercayaan, satu hubungan silaturahim yang lebih dalam, sehingga hubungan dagang kita dengan Mesir ini, Indonesia dan Mesir, tidak tercoreng oleh kejadian satu atau dua kejadian yang mungkin menghadirkan satu misinterpretasi. Dan saya kok optimis sekali ya bahwa kalau kita lihat dua negara dengan penduduk Muslim besar, Indonesia jumlah penduduknya 270 juta lebih, Mesir 100 juta lebih. Ini kami kalau melihat hanya $1 billion terlalu kecil. Saya memprediksi dan ikut menandatangani satu kerjasama antara dua komunitas ekonomi syariah di Mesir dan di Indonesia, yaitu MES Mesir dan MES Indonesia. Kita targetkan bahwa dalam 3 tahun ke depan pertumbuhan nilai ekspor dan nilai dagang antara Indonesia dan Mesir itu naik 3 kali lipat. Naik 3 kali lipat. Tapi inisiasi apa saja, ide-ide apa saja yang nanti akan dicurahkan mungkin yang dimiliki oleh Bang Sandi sendiri. Nanti kita akan membahasnya usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Bang Sandi, menarik, ini potensinya besar, tapi apa yang akan diinisiasi? Apa kemudian ide-ide dan pikiran-pikiran yang kemudian akan dieksekusi oleh mungkin Bang Sandi dan juga teman-teman pengusaha yang lain? Saya lihat pendekatannya mungkin nanti G2G. Ada beberapa agenda yang harus diselesaikan seperti PTA antara Indonesia dan Mesir. Setelah itu B2B, kebetulan juga ada semacam inakrafnya Mesir yang akan diselenggarakan mungkin bulan Februari atau Maret. Semuanya dengan virtual, sekarang kan jadi lebih efisien ya. Dan kita juga menyelenggarakan eksibisi yang sama, jadi kita akan lakukan semacam kolaborasi antara dua trade exhibition yang besar tersebut. Jadi eksibisi dagang secara masif antara dua negara yang konsepnya hibrid, jadi sebagian virtual dan sebagian itu juga fisikal. Yang ketiga adalah community to community, jadi komunitas ke komunitas. Di Mesir ada komunitas ekonomi syariah, di Indonesia juga ada masyarakat ekonomi syariah. Kita mencari peluang sehingga komunitas ke komunitas, setelah itu baru kita turun UKM to UKM. Jadi selama ini kan dagang itu hanya didominasi yang besar-besar. Sementara kita tahu UKM kita adalah pencipta 97% lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan kalau UMKM bisa ekspor, sekarang ini jumlah UMKM ekspor masih di bawah 15%. Di bawah 15%. Kalau kita tingkatkan menjadi 30%, kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya dan akan bangkitkan perekonomian lokal jauh lebih cepat lagi. Berarti sudah ada woro-woro lah ya ke jejaring-jejaring UMKM yang Anda punya sejauh ini, Bang Sandi? Sudah. Dan semua melihat 2021 ini sebagai satu tahun yang sangat penting dalam membuka lembaran baru dalam perdagangan kita dengan Mesir sebagai gerbang kita ke Afrika dan juga mungkin bisa loncat gerbang kita ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi ini yang menurut saya kita harus fokuskan dalam beberapa bulan ke depan. Kita langsung implementasi, eksekusi, dan kita lakukan evaluasi apa saja yang
kita bisa capai di tahun 2021 dengan target peningkatan sampai 3 kali lipat. Baik, Anda bilang tadi G2G terlebih dahulu begitu ya. Tapi kalau dilihat antusiasme dari pemerintah Mesir dan juga stakeholder yang ada di sana seperti apa, Bang? Kalau Mesir sangat antusias, malah mereka menyatakan bahwa alangkah baiknya kalau ada kunjungan setingkat menteri yang selama ini belum sempat terrealisasikan. Kalau kita lihat kunjungan kenegaraan yang terakhir itu mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi ini adalah butuh satu tentunya perhatian yang ekstra. Saya sudah bicara sama Bapak Menteri Perdagangan, dia sangat terbuka dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan Pak Dubes yang lama dan yang baru juga berkomitmen untuk membuka peluang seluas-luasnya. Karena kenapa? Saya melihat bahwa dengan peningkatan ekspor ini adalah peluang buat UMKM, dan dengan mengangkat peluang buat UMKM kita akan buka lapangan kerja sebesar-besarnya. Baik, kita ke Pak Yon. Pak Yon, sejauh ini kan kerjasama ekonomi Indonesia-Mesir cukup baik. Tadi juga Anda mengatakan seperti itu, tapi neraca perdagangan itu 1,1 miliar dolar dengan Indonesia surplus 800 juta US dollar. Salah satu yang terbesar di benua Afrika. Tapi apa yang harusnya ke depan ditempuh baik dari sudut pandang dari segi G2G-nya, lalu kemudian jadi community-nya, strategi yang lebih tepat ke depannya seperti apa? Catatan dari Anda, Pak Yon? Ya, saya kira capaian itu mesti bisa ditingkatkan dari potensi yang ada ya. Jadi kalau hanya 1 miliar US dollar, saya kira masih kecil dan melihat potensinya itu bisa dilakukan. Kalau kemudian pemerintah Indonesia memang mau fokus ya menjadikan Mesir itu sebagai mitra atau pasar di dalam hal ekonomi, karena selama ini fokus kita di Timur Tengah terutama di Mesir waktu itu kan masih lebih banyak mengurusi persoalan pendidikan ya, anak-anak yang belajar di sana. Sementara untuk urusan ekonomi perdagangan kurang mendapatkan fokus yang memadai. Nah, kalau itu saya kira kemudian ada komitmen ke sana, kemudian para pengusaha Indonesia juga siap dan disambut oleh pengusaha dari Mesir, ini akan menjadi prospek yang sangat penting saya kira. Satu lagi saya kira ada tradisi yang menarik kalau mempelajari tentang budaya Arab itu ya, kebetulan saya lebih concern pada budaya, bahwa ada yang disebut dengan mungkin istilah IBM itu ya, harus diingat itu untuk para pengusaha. IBM itu adalah I itu adalah insya Allah, B itu bukro, dan M itu malis. Jadi ketika hubungannya tidak bagus, orang Mesir ketika ditanya bagaimana perkembangannya, dia akan bilang insya Allah. Artinya insya Allah itu kecenderungan akan menolak. Atau kemudian dia mengatakan bukro itu besok. Males itu sorry. Nah, IBM itu juga harus diantisipasi untuk hubungan antar pengusaha ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yon. Dan Bang Sandi, Anda mengatakan bahwa 1,1 miliar dolar itu terlalu kecil. Memang targetnya berapa kira-kira? Saya bersama dengan teman-teman mencanangkan bisa mengangkat angka tersebut 3 kali lipat menuju 3 miliar dolar. Dan menurut kami sekarang sudah mulai memetakan produk-produk apa saja yang bisa mengisi, seperti produk-produk kopi, teh. Orang Mesir itu minum kopinya gila, minum tehnya juga luar biasa banyaknya. Jadi produk-produk olahan, produk-produk pangan maupun produk-produk fashion dan juga produk-produk kria ditambah sama produk-produk tradisional yang lain seperti CPO. Tapi kita dalam pembicaraan dengan Wakil Menteri Industri dan Perdagangan di sana ditawarkan, kenapa nggak Indonesia buka di fasilitas Mesir yang berkaitan dengan industrial estate di Suez yang baru mereka bangun, perusahaan yang bisa melakukan refinery dari produk-produk CPO kita. Jadi kita mendapat nilai tambahnya lebih tinggi lagi. Jadi produk-produk yang langsung bisa dijual di pasar Mesir atau dijual ke negara ketiga melalui Mesir, tapi sudah mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah kesempatan investasi yang menurut saya sangat menarik ya, karena kita sudah bisa identifikasi pasarnya, kita diberikan dan produk kita
akan naik kelas. Jangan kita hanya menjual produk-produk bahan mentah saja, sekali-sekali kita menjual produk-produk yang sudah setengah jadi atau produk yang atau jadi sudah, supaya ada value added dan juga menciptakan lapangan pekerjaan, dan ini mendukung pemulihan ekonomi nasional juga, begitu ya. Bang Sandi. Tapi tadi saya sempat singgung juga ke Pak Yon soal hambatan-hambatan peraturan. Nah, apakah kemudian kalau selama ini kan hambatan non tarif kerap menjadi hambatan ekspor kalau ke Afrika, apakah di Mesir punya peraturan yang sama atau mungkin ada hal yang kemudian bisa kita garis bawahi selain tadi culture ya? Nah, inilah pentingnya kita memulai langkah pertama untuk hubungan yang lebih erat lagi dengan Mesir. Memang selama ini kita ada beberapa yang masih outstanding, seperti PTA itu kita belum. Terus ada beberapa kesepakatan yang mestinya sudah bisa mulai digagas dari sekarang. Apalagi kita ingin membuka pasar ke negara-negara non-tradisional. Nah, Mesir dan Afrika ini non-tradisional. Yuk kita fokuskan, kita urai satu-satu, kita gerilya cari produk-produk yang mana yang cocok, dan kita keroyok sama-sama nih. Karena ini pasar yang sangat besar. Bersama dengan Nigeria dan Afrika Selatan, ini adalah 3 ekonomi terbesar di benua Afrika. Ini merupakan potensi buat kita bidik untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Dalam proses membidik, kita sudah lihat sedang dalam proses membidik begitu ya, apalagi ini adalah sebuah momentum yang pas untuk kebangkitan UMKM, termasuk ke pasca Covid mungkin nantinya kebangkitan UMKM dan menjadikan UMKM go internasional, begitu ya, Bang Sandi ya. Baik. Terima kasih Bang Sandi dan juga Pak Yon, dan demikian Prime Talk kita pada malam hari ini. Saya Ade Mulia atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.